belanja 10 menit, saya mesti ambil bumbu-bumbu Chinese yang supaya bisa bikin Chinese food saya. Jadinya hopefully nggak kelupaan. Itu saya punya concern doang sih. Perasaan saya itu benar-benar kayak pusing, panik, sama hampir lost gitu. Karena kita harus belanja untuk 3 dish dan pakai troli itu banyak banget. Oke, Firhan, Erik, selamat kembali. Oke, Erik, Firhan, you guys got everything you need? Entree, main course, dessert. Oke, Erik, kamu akan masak apa kira-kira? Temanya? Saya bakal masak Chinese food, chef. Yep. For appetizer, tea smoked duck. Yep. Main course, a noodle dish. Yep. Then for dessert, some chocolate cake. Oke, nice, delicious. Saya mau konsen di Chinese food, tapi bukan any kind of Chinese food, mainland China Chinese food. Oke, Firhan, kamu akan masak apa? Kalau saya lebih ke Indonesian, lebih ke Pulau Jawa. Untuk appetizernya saya asinan Bogor. Terus main course-nya ada marangi. Terus dessertnya ada putu ayu. Oke, nice. Oke, well, Chinese and Indonesian food ya. Walaupun kalau Erik ngambil Chinese food, saya sih optimis. Karena ini galeri MasterChef Indonesia, so saya sangat menjunjung tinggi masakan Indonesia. Menurut saya, Firhan nggak salah memasak masakan hidangan Nusantara. Tapi untuk di Grand Final ini, menu-menunya sepertinya kurang wow gitu. Menurut aku Firhan tepat sekali memilih menu Nusantara di Grand Final. Dan aku tahu banget dia skillnya itu pasti jago. Are you guys ready? Yes, Chef. Oke, waktu masak kalian 3 hidangan. Setiap hidangan 3 piring. Waktu masak kalian 120 menit. Ingat, this is the very last time untuk kalian masak dan juga berada di galeri. Jadi semangat. Waktu kalian 120 menit dimulai dari sekarang. Signature dish mereka akan menentukan nilai terakhir di galeri MasterChef. Dan ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk meraih mimpi mereka. Itu apa? Acar dulu, chef. Acar? Ya. Good spices? Dengan waktu 120 menit masak sebanyak itu, ini akan menjadi tantangan yang sangat sulit untuk mendapatkan gelar MasterChef Indonesia. Kalau aku ada di posisi mereka, aku memiliki strategi, aku akan membuat kondimen-kondimen yang memiliki waktu lama. Sembari aku membuat kondimen itu, aku akan membuat kondimen-kondimen lain. Saya memilih Chinese food soalnya di MasterChef final ini belum pernah ada yang bikin Chinese food ya. Kebanyakan ada Western atau enggak Indonesian. Ya, makanya hari ini saya mau munculin Chinese food jadinya variasi juga sih. Karena berhubung MasterChef Indonesia, makanya saya pilih makanan Indonesia. So harusnya saya lebih unggul dari Ko Erik. Chef lagi coba. Harus disaring? Hah? Ya? Harus disaring? Iya. Belum saya saring tapi. Terus dicicip dulu dong? Hah? Itu dicicip juga. The sugar content. Right? Dan juga itu kan habis di blender kan? Iya. Right? Habis di blender itu kan berbusa seperti ini, it's very thick foam kan? Chef Arnold tuh tadi nyamperin saya dan memberi tips-tips bagaimana caranya mengaktifkan si pektin, dan dia juga memberitahu saya sebanyak apa nitrogen yang dibutuhkan untuk membuat sorbet. Using this? Yes. Ya, itu 1%. 1%. Dari equivalent ini. Jadi lu itu kalau misalnya 100 gram? 100 gram berarti 10 gram. Karena saya jadi cuma dikit doang makanya. Thank you Chef Arnold. Erik, Firhan, Yes, Chef. waktu kalian tinggal 90 menit ya. Gimana kamu so far? Saya lagi coba kejar sih, Chef. Hah? Saya lagi coba kejar.
kejar. Iya. Masih sisa 90 menit. Iya. Emang Maksudnya kamu merasa ketinggalan? sedikit. Sedikit. Oke. Kenapa memilih untuk membuat steak marangi? Karena kayaknya buat marangi steak cukup enak untuk dipadupadankan dengan nasi kecombrang dan lain-lainnya, chef. Terus dan pemilihan steak karena saya pengen yang rada berat karena appetizer saya light banget, segar gitu kalau chef. Oke. Steak kamu di pairing dengan apa? Ada nasi kecombrang. Oke. Nasi kecombrang kayak bowl gitu kalau pakai nori, terusnya ada glaze si maranginya juga, nanti saya reduce, terus ada sambal lenca. Sambal lenca. Oke. Good. Confident? Confident. Oke. Yes. Oke. Good luck ya. Thank you, chef. Waktunya cuma 120 menit, 3 dish, 9 porsi. Dan Mak Didi saya itu banyak banget kondimennya. Saya harus kebut, kalau enggak, saya bye. Hai, Erik. Gimana? Waktu tinggal 90 menit. Kamu sekarang semuanya ini sudah on point? On point. Udah bakminya udah bikin, udah di marinate, tinggal di smoke. Baminya kamu udah bikin? Yep. Ini kamu rest berapa menit? Probably half an hour. Half an hour ya? Iya. 30 menit? Oke. 30 menit. Dalam 15 menit ini kamu mau ngapain? Lagi mau bikin, lagi bikin acar sama crumble. Acar sama crumble? Oh ya. Kenapa memilih untuk bebek? Kalau bebek classic dish buat Chinese ya, Chinese food. Memang food bebeknya di preparation seperti apa? Tea smoke with plum sauce. Plum sauce. And acar, probably with sweet potato puree. Oke. Kamu nggak takut? Apakah tidak takut dengan tea smoke? Kadang-kadang dia terlalu panas. Oh, bentar dong. Bebeknya nanti jadi keras. Enggak sih chef, paling cuma 10 menit kita Oke, smoke-nya. sudah pernah buat? Sudah. Oke, good. Alright, good luck ya. Thank you chef. Karena saya ingin membuat sorbet, so saya butuh namanya liquid nitrogen untuk mempercepat perubahan bentuk dari liquid menjadi padat. Terus. Ini masih seperempat, you need to be 3/4. Aku kenal Firhan banget. Firhan tuh seneng banget sama eksperimen. Bagus eksperimen tuh, tapi bisa jadi bumerang buat dia sendiri. Masih banyak kalau kamu punya itu mungkin slot. Oh, udah. Oke. Pelan-pelan. Masukin lagi. Itu oke. Aku lihat di battle kali ini, Firhan lebih teknikal daripada Ko Erik. Dia sampai menggunakan liquid nitrogen untuk membuat sorbet dan ice cream. Tapi kita lihat siapa yang akan memenangkan battle kali ini. Tuh, temper udah drop kan mulai kayak adonan. Tuh, you see? Ya. Dikit lagi. Semua gimana nempel di samping. Di scrape. Taruh itu. Oke. Saat Firhan menuangkan cairan nitrogen, saya berharap semoga konsistensi dari sorbet dan ice creamnya sesuai dengan yang dia harapkan. Ice cream.